Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mulai memotong bahan. Siapkan kain, kita lipat memanjang. Ini serat panjang kain dan ini merupakan serat lebar kainnya. Ini lebar kainnya 150 cm supaya irit. Kemudian lipatan kainnya berada di sini. Gunakan jenis kain yang katun ya kira-kira, karena ini kita akan menggunakan untuk celana piyama atau celana santai. Kemudian ini tepi kainnya saling kita pertemukan. Nah, setelah dilipat memanjang seperti ini, kita rapikan kain-kainnya pada bidang atau lantai. Kemudian kita siap meletakkan polanya. Ini kita letakkan polanya satu persatu, misalnya pola depan dulu atau pola belakang dulu, bebas. Mana aja sama. Nah, kemudian ini tanda pola arah serat panjang kain letaknya harus sejajar dengan serat panjang kain. Tidak boleh miring ya, supaya nanti penampakan celananya jadi bagus dan tidak melintir. Kemudian pola selanjutnya kita letakkan di sisi sebelahnya, boleh terbalik-balik, boleh ini berada di atas atau di bawah, nggak masalah. Yang penting posisi seratnya tetap lurus seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini. Bagian tepi pola sini kita kasih kampuh sekitar 1 cm untuk kampuhnya. Kemudian kita rata-ratakan posisinya hingga semua sisi nanti dapat kampuh atau kelebihan jahitan. Pinggang kita letakkan di bagian selanjutnya atau di bagian bawah sini. Lalu untuk saku kita letakkan di sini. Kebetulan sisa kain saya adalah di sini, jadi saya akan menggunakan pola saku yang model 1 atau memanjang. Setelah itu kita semat pola-polanya dengan jarum pentul seperti ini. Nah, ini untuk bahan pinggang ini tepat berhimpit di lipatan ya, karena kita membutuhkan pola yang utuh. Jadi nanti polanya panjang. Kemudian ini sakunya, saya menggunakan jenis pola yang memanjang yang 52 x 16 cm karena tergantung dengan space atau sisa kain yang ada di pojok-pojokan. Kita akan mulai memotong kampuh bawah celananya. Untuk kampuh kelim bawah celana ini ukurannya sekitar 2,5 sampai 3 cm. Kita gunting. Kemudian di sini stop. Lalu kita akan memotong sisi dalamnya supaya nanti kelimnya rapi. Kita perlu membentuk namanya kampuh cermin. Kalau kampuh sisi sebelah sini tidak perlu dicermin karena sisinya rata. Kalau sini kan sisinya agak miring garis sisi pola dalamnya. Maka untuk mendapatkan kampuh cermin supaya nanti hasil kelim lipatannya ke dalam rapi, kita perlu lipat kampuhnya seperti ini sembari memotong sisi dalam celana. Nah, ini kalau ini lurus ya, jadi tidak perlu dicermin. Nah, ini kan agak serong, jadi perlu di kampuh cermin. Nih, sembari kita lipat ke dalam sambil kita potong kampuh sisi dalam celananya. Nah, jika kita buka, nah ini bentuk potongan guntingan pada kampuh ujungnya itu agak keluar sedikit. Nah, ini yang namanya kampuh cermin. Nah, setelah itu kita akan memotong lingkar pinggang atas ini. Untuk lingkar pinggang atas kampuhnya 1 sampai 1,5 cm. Sama seperti kampuh sisi dalam tadi. Kemudian untuk pesaknya juga sama, kampuhnya 1 sampai 1,5 cm juga. Nah, ini sudah selesai, pola depannya sudah terpotong. Kemudian untuk sisi ini kan tadi letaknya di lipatan, ini kita bagi. Sama, kampuhnya juga 1 sampai 1,5 cm. Nah, ini sudah kita bagi, lalu kita akan memotong pola bagian belakang. Sebelum kita potong, ini bagian tepi kain yang paling ujung yang ada titik-titik lubangnya, ini lebih baik kita buang karena ini mengganggu kerapihan sambungannya nanti. Nah, ini kita buang, tidak usah terpakai. Kemudian kampuh sisi luarnya ini sama seperti pola depan tadi, yaitu 1 sampai 1,5 cm. Kemudian kampuh atas lingkar pinggangnya juga sama, 1 sampai 1,5 cm. Dan kampuh untuk pesak pola belakangnya juga sama,
1 sampai 1,5 cm. Jadi pada intinya semuanya kelilingnya itu sama, kampuhnya sekitar 1 sampai 1,5 cm, dan yang membedakan hanya kampuh kelimnya ini. Ini kampuh kelimnya 2,5 sampai 3 cm. Dan bagian sisi dalamnya kita berlakukan sama seperti tadi pola celana depan, kita akan membentuk kampuh cermin pada sisi dalam celananya. Kalau yang sini tidak usah karena lurus, kemudian yang sini saja kita lipat seperti ini sambil kita memotong sisi dalam celana bagian belakang agar tercipta kampuh cermin. Ini kampuh sisi dalamnya juga sama 1 sampai 1,5 cm. Nah, ini jika dibuka hasilnya agak keluar sedikit sama seperti pola depan tadi. Sudah, lalu kita akan memotong ban pinggang. Ini kampuh ban pinggangnya kita lebihkan 1 cm keliling ya, ini bagian sisi-sisinya. Kita kasih kelebihan yang sama, hanya 1 cm cukup. Ban pinggang sudah. Dan kemudian pola saku tidak perlu dikasih kampuh, kita potong sesuai dengan garis pola yang sudah kita buat. Keliling sama sesuai dengan ukurannya. Ini tepi kainnya kita buang. Nah, ini yang panjang ini. Nah, ini maka kita sudah selesai memotongnya. Mudah sekali memotong celana ini, tidak terlalu ribet. Silakan teman-teman lakukan pada kainnya masing-masing sesuai dengan pola yang sudah dipunya.